Milenialisti Indonesia. Saya Duta dari Silau Seven Forza. Sampai ketemu tanggal 20 Maret di Senayan. Terima kasih. Di zaman serba cepat seperti sekarang, ada satu fenomena menarik yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Kenapa ya para milenial yang usianya sudah masuk kepala 3 atau bahkan 4 masih kelihatan segar, glowing dan penuh semangat, sementara sebagian Gen Z malah terlihat lebih lelah padahal baru 20-an. Apakah ini hanya mitos visual Instagram atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi? Milenial lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Seringkali terlihat lebih awet muda dibandingkan Gen Z yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Padahal secara logika yang lebih muda ya harusnya lebih segar, bukan? Tapi realitanya banyak Gen Z sudah merasa burnout, penuh keresahan eksistensial, bahkan overthinking dalam usia yang tergolong masih muda belia. Jadi yuk kita kupas tuntas fenomena ini dari berbagai sisi, psikologi, gaya hidup, sosial media, sampai tren skincare. Siapa tahu kamu bisa menemukan tips-tips anti tua yang selama ini nggak disadari. So simak sampai habis biar ngerti dikit-dikit. Milenial tumbuh di era transisi dari dunia yang masih analog ke digital. Mereka melewati zaman ponsel Nokia, warnet berjam-jam, dan Friendster. Masa kecil mereka tidak dijejali dengan tuntutan harus produktif sejak umur 12 tahun. Mereka menikmati masa muda dengan kadar main yang cukup. Karena itu, mentalitas milenial lebih ke arah bertahan hidup dan adaptasi. Mereka tahu dunia nggak selalu mulus, jadi ketika dihantam tekanan, mereka lebih tahan banting. Mereka sudah terbiasa menavigasi ketidakpastian dari krisis ekonomi tahun 98, transisi demokrasi, hingga resesi 2008. Sementara Gen Z lahir di era informasi dan persaingan instan. Sejak kecil sudah melihat orang lain sukses di TikTok usia 14 tahun, bikin startup di umur 17 tahun, dan hidup glamor dari endorse. Ini menciptakan tekanan, harus sukses lebih cepat, harus produktif tiap saat, dan harus bermakna. Efeknya lebih gampang capek mental dan itu tercermin di wajah mereka, cuy. Masa kecil milenial penuh aktivitas fisik, main petak umpet, sepeda sore, layangan di lapangan, dan lain-lain. Aktivitas fisik ini nggak cuma bikin tubuh bugar, tapi juga bikin hormon bahagia, dopamin dan serotonin tetap stabil. Dan semua itu berdampak panjang pada kesehatan mental dan fisik. Sementara Gen Z, mereka lebih sering main di dalam layar. Sejak kecil otak mereka dijejali notifikasi, komentar, dan informasi cepat. Hasilnya, overstimulasi dan kelelahan kognitif. Bahkan di waktu senggang pun otak mereka sibuk menganalisis. Apakah aku cukup keren? Kenapa postinganku cuma dapat 10 like? Apakah hidupku layak diceritakan? Wajah cerah datang dari hati yang damai. Milenial punya waktu tenang tanpa notifikasi. Gen Z hidup di dunia dengan kebisingan konstan. Itulah kenapa milenial tambah lebih santai dan awet muda. Milenial menjadi generasi pertama yang melek skincare. Mereka belajar dari nol, dari toner Viva ke serum retinol, dari masker mentimun ke hyaluronic acid. Mereka mengalami proses belajar yang penuh kesabaran. Sementara Gen Z lahir di era TikTok beauty hack. Setiap minggu ada tren baru, dari menyimpan skincare di kulkas, menumbuk 10 produk sekali pakai, sampai eksfoliasi harian yang bikin kulit overexposed. Akibatnya banyak yang mengalami skin barrier rusak karena terlalu banyak bereksperimen tanpa fondasi pengetahuan. Milenial justru karena belajar dari kegagalan jadi lebih selektif dan hati-hati. Mereka cenderung punya rutinitas skincare yang stabil. Itulah rahasia glow up yang konsisten. Milenial masuk ke dunia kerja saat norma-norma profesional masih jelas, jam 9 sampai jam 5 sore. Kerja keras dihargai dan jalan karir lebih linear. Walaupun gajinya mungkin kecil dan naiknya pelan, setidaknya mereka tahu arahnya.
Gen Z masuk ke dunia kerja yang jauh lebih fleksibel tapi membingungkan. Semua orang bisa jadi apa saja. Content creator, digital nomad, freelancer, bahkan AI with career. Tapi justru karena terlalu banyak pilihan dan ekspektasi tidak jelas, Gen Z gampang merasa kehilangan arah dan cepat burn out. Burnout itu bikin kulit kusam, tubuh lemas, dan wajah kehilangan keceriaan. Milenial bisa lebih awet muda karena sudah menemukan keseimbangannya. Gen Z masih jungkir balik mencarinya cuy. Saat milenial dulu hidup ngegembel, makan mie instan, dan tinggal di kos sempit, itu dianggap wajar. Namanya juga masa muda. Tapi Gen Z baru umur 22 saja sudah ditanya kapan beli rumah atau kapan jadi founder. Tekanan sosial untuk cepat dewasa membuat Gen Z mengalami quarter life crisis lebih awal. Mereka harus dewasa lebih cepat, namun dunia belum menyediakan uang untuknya gagal. Milenial meski sering diejek sebagai generasi nanggung, justru diberi ruang lebih untuk bertumbuh. Dan percaya atau tidak, tekanan mental berlebihan bisa mempercepat penuaan biologis. Sains menyebutnya telomere shortening, yaitu pemendekan bagian DNA karena stres kronis. Milenial lebih banyak punya masa bebas stres di awal hidupnya, sementara Gen Z sebaliknya. Dalam segi fashion dan gaya hidup juga berperan. Milenial sering tampil rapi, bersih, dan glowing demi estetik muda terus. Mereka mengidolakan gaya hidup sehat ala yoga, brunch, dan smoothie bowl. Gen Z lebih embracing gaya thyroid chic. I back is beauty, meshy hair don't care, dan I don't wanna to look perfect. Gaya ini walau keren memang memberi kesan lelah dan tidak segar. Bahkan banyak Gen Z bangga menunjukkan diri apa adanya, termasuk sisi lelah dan mental health isunya. Ini bukan tentang siapa lebih benar, tapi lebih pada bagaimana pilihan gaya hidup dan penampilan bisa menciptakan persepsi awet muda. Kaum milenial yang tubuhnya mulai pegal kalau tidur larut cenderung lebih menjaga waktu istirahatnya. Mereka sadar pentingnya tidur untuk kesehatan jangka panjang. Sedangkan Gen Z banyak yang jadi night owl karena scrolling TikTok sampai jam 3 pagi sudah jadi rutinitas. Kurang tidur bikin kulit kusam, mata sembab, dan metabolisme kacau. Tidur itu skincare alami yang paling murah dan ampuh. Milenial lebih banyak dapat tidur berkualitas karena mereka sudah tahu akibatnya kalau begadang. Gen Z baru mulai menyadarinya. Satu hal yang bikin milenial tampak lebih ringan adalah gaya humornya. Mereka bisa menertawakan hidup, dari meme absurd sampai sarkasme, semuanya jadi pelampiasan stres yang sehat. Gen Z meskipun sangat kreatif dalam hal meme, cenderung punya humor yang lebih gelap dan reflektif. Banyak konten lucu Gen Z sebenarnya menggambarkan keputusasaan, eksistensialisme, dan rasa tidak punya kontrol. Tawa bisa jadi obat awet muda, dan tawa milenial lebih ceria, sementara Gen Z lebih nyeleneh tapi dalam. Bisa jadi ini juga yang membuat wajah milenial terlihat lebih ringan. Apakah milenial benar-benar lebih awet muda daripada Gen Z? Jawabannya bisa jadi iya, tapi bukan karena gen atau keberuntungan semata. Ini tentang kombinasi pola hidup, tekanan mental, gaya komunikasi, dan bagaimana tiap generasi menjalani hidup. Milenial tumbuh perlahan dan menemukan irama mereka dengan cara trial and error. Gen Z tumbuh cepat, langsung dilempar ke dunia yang kejam dan dituntut jadi siap sejak dini. Tapi bukan berarti Gen Z harus menyerah. Justru dengan kesadaran akan hal ini, mereka bisa mulai merancang hidup yang lebih seimbang, lebih mindful, dan lebih penuh tawa. Dan siapa tahu 10 tahun lagi Gen Z malah jadi generasi paling glowing yang pernah ada cuy. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Salam literasi.